Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Sandika dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis Universitas Galuh Ciamis akan memaparkan, menjelaskan dan juga membedakan mengenai larutan, suspensi dan juga koloid. Nah, jadi suspensi itu adalah suatu campuran fluida yang mengandung partikel padat dan memiliki campuran yang masih dapat dibedakan antara pelarut dan zat yang dilarutkan. Contohnya seperti kopi, air sungai yang keruh, dan juga pasir. Nah, yang koloid adalah suatu zat campuran heterogen antara dua zat atau lebih, dan partikelnya itu berukuran koloid, contohnya susu, santan, dan juga mayones. Nah, yang ketiga ada larutan. Larutan ini minangkabau yang paling sederhana antara koloid dan suspensi. Nah, larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat-zat yang jumlahnya sedikit. Jadi si zat mate imah biasa di toong ku center. Contohnya air dan sirup, air dan cuka, air dan gula, dan juga air dicampur soda kue. Nah, sekarang saya akan mencampurkan pasir ke gelas pertama ya. Terus kita tambahkan air. Cukup segini juga, sudah cukup atau sedikit lagi ya. Lalu kita aduk secara merata ya. Sudah kita aduk. Nah, di gelas kedua saya akan menambahkan garam. Kita tuang air lagi ya. Kita tuang airnya. Oke, jadi itu sudah cukup. Lalu kita aduk. Nah, ini yang terakhir ada santan. Kita tambahkan air lagi. Lalu kita aduk lagi secara merata ya. Nah, dari ketiga larutan ini kita dapat membedakan larutan dari larutan garam, larutan pasir, dan juga larutan santan. Nah, jadi setelah kita aduk, lalu kita dapat melihat berbagai endapan dari ketiga zat yang terlarut dan pelarut ini ya. Dari larutan garam ini kita bisa melihat bahwa zat terlarut dan zat pelarutnya itu terlihat menyatu ya, padahal ini merupakan partikel yang berbeda. Nah, sedangkan dari yang pasir ya, yang pasir itu terlihat jelas ya, endapan zat pelarut dan terlarutnya itu terlihat sangat berbeda dan dapat dilihat secara mata telanjang ya. Nah, ini santan. Yang santan ini dapat dipisahkan oleh pemanasan dan penyulingan. Jadi jika dipanaskan atau di penyulingan gitu bisa dilihat ya, ini misah-misah gitu kayak air sama minyak gitu. Nah, terus sekarang kita tinggal melihat efek tindalnya. Kita melihat efek tindal pada garam terlebih dahulu ya. Oke. Nah, lihat efek tindal pada larutan garam ini, cahayanya dapat menembus ya, karena zat pelarutnya terbilang sedikit dibandingkan koloid dan suspensi. Sekarang kita akan melihat efek tindal pada santan. Ternyata efek tindal pada santan tidak bisa ditembuskan searah pemirsa, tetapi harus dibiaskan ke segala arah.
karena larutan dan zat pelarutnya ini menyatu ya. Sedangkan ini yang pasir sama ya, juga sifatnya dibiaskan seperti santan, karena ini zat pelarut dan terlarutnya itu banyak, tidak seperti garam. Baiklah, dari pengamatan yang telah kita lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa larutan air dan garam adalah larutan pasir dan air adalah koloid, sedangkan larutan santan dan air adalah maksud saya larutan ini adalah suspensi, larutan santan adalah koloid, dan ini adalah larutan. Baiklah, cukup sekian pemaparan, penjelasan, dan perbedaan koloid, suspensi, dan larutan dari saya. Mohon maaf sekali karena masih banyak kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.